Oke, Neri, kita mau ngebahas drama yang menurut gue tuh paling gila, paling lama, dan paling panjang di Facebook. Dan dari ini drama juga nongol meme yang namanya tukang slot naik haji. Dan saking gilanya ini drama, lu bayangin aja dari 2021 sampai sekarang 2024 belum selesai. Itu tuh kalau anak SMA ya masuk sekolah, kalau 2024 belum selesai juga ini drama. Dia udah lulus SMA atau orang kuliah tinggal nambah setahun lagi bisa lulus kuliah. Dan gua rasa anak-anak Facebook pasti udah pada tahu lah ini dramanya apa. Pokoknya intinya ini tentang satu orang yang nicknya atau namanya itu Agi Mukti Sulung. Jadi dia ini sebenarnya rekber. Mungkin sebagian lu pada mikir, oh goblok banget nih orang-orang zaman sekarang ada toko online ngapain pakai rekber, salah lu sendiri. Nih masalahnya, dia ini bukan rekber biasa. Jadi lu bukannya tentang jualan barang, tapi dia tuh rekber buat perantara yang barang-barang in game misalnya atau ID-ID game. Dan gue sendiri salah satu orang yang pernah pakai jasanya dia dan waktu itu masih fine-fine aja beres. Ya intinya pokoknya rekbernya dia makin lama tuh makin gede, makin gede. Oh, kalau nggak salah udah dari 2016 begitu dah. Dia pokoknya gede sampai tuh dia punya channel YouTube sendiri lumayan gede. Habis itu dia bikin arisan juga di grup dan transaksi dia tuh tiap hari makin lama makin gila-gila. Dan akhirnya tuh ya suatu saat tuh ya ada satu titiknya yang dibilang harinya doomsday. Jadi tuh dia stop transfer transaksi yang udah di-dealin sama orang-orang. Dan mereka pada nanya dong, ini kan masalahnya customer-customer dia tuh nggak cuma dari Facebook, ada yang dari Twitter, dari IG, semua segala macam datang pakai jasanya dia. Ya intinya dia ngomong katanya kalau rekeningnya dia itu diblokir gara-gara kayak di tag katanya sama OJK atau sama apalah katanya terkait pencucian uang. Ya, cuman orang yang namanya di Facebook itu gak bakalan percaya begitu aja. Mereka cek-cek, cari bukti pendukung, dan ternyata bukti-buktinya juga cukup kuat. Kalau dia ini kecanduan judi slot. Jadinya duit mereka nih diduga ini digelapin sama dia buat main-main judi slot. Dan ini drama lanjut terus. Tiap hari ada banyak orang yang ngebikinin meme-nya dia, nagih dia sembari post-post juga di Facebook. Dan terakhir sih kalau menurut gue yang paling gila yang belum lama ini ya. Jadi ada satu orang yang namanya Didi di Facebook. Jadi dia tuh pakai ya duitnya ini sebenarnya buat emaknya berobat yang nyangkut di si Agim ini. Sampai emaknya yang sakit ini meninggal. Lu bayangin aja tuh saking gilanya sampai sekarang tuh belum diberesin juga sama si Agim. Jadi pokoknya tuh sekarang dia masih jalanin aja usahanya lewat asistennya, kalau dicari juga dia gak ada di rumah. Dan orang dicicil ya suka-sukanya dia mau berapa duit juga sebulan. Ada yang 100.000 lah, ada yang berapa. Nah ceritanya selesai di sini. Tapi dari gue sendiri ya, gue ada poin-poin kecurigaan sebenarnya sama si Agim. Misalkan lo emang diblokir rekeningnya sama polisi atau apa terkait pencucian uang, lo tinggal minta kok dokumen pendukung dari BCA. BCA itu bank swasta yang paling gede di Indonesia. Gak mungkin mereka nggak mau keluarin dokumen pendukung. Apalagi nih rekeningnya nih sampai miliaran transaksinya. Nggak mungkin kok mereka nggak mau keluarin. Lu bayangin aja BCA, lu tinggal minta dokumen pendukung kalau yang nyatain, oh gue Agim dan data-datanya begini, oh gue nih lagi diperiksa jadi transaksi atau bank gue tuh nggak bisa diapa-apain gitu. Dan di situ ntar pasti ada penanggung jawab dari BCA yang bisa konfirmasi ke korban-korbannya. Sedangkan kan ini enggak, dia bilangnya katanya BCA mana mau keluarin berkas-berkas kayak gini. Nggak mungkin BCA nggak mau. Lu bayangin aja BCA itu nongol di bursa ya, itu tuh transparansi sama auditnya itu mesti jelas. Jadi nggak mungkin yang begini-begini tuh dilewatin sama mereka. Dan abis itu meme-nya tuh sekarang tuh sempet hilang ya untuk slot naik haji ini. Ya gue sempet iseng nanya ada beberapa tuh yang gue kenal kan. Kenapa dihapus-hapusin? Secara kan lu korban, lu mau bikin meme juga suka-suka katanya. Iya banyak yang PM gue nih katanya. Lu jangan begini nih, lu bawa agama, bawa Tuhan nih urusan utang. Lagian kan dia berusaha ngebayar nih urusannya perdata gitu. Jangan ntar gara-gara lu dia nggak mau ngebayar lagi ke korban-korbannya. Lagian lu bisa dituntut gini-gini, lu sucon ke orang begini, dia ada niat baik mau bayar. Ya biji lu ganjil. Ini sih gua nggak tahu ya yang PM ini temennya, keluarganya, atau korban nih. Kalau korban nih goblok banget ya. Atau si Agimnya itu sendiri. Ya ini nggak bener kalau gua kasih tahu. Lu masalahnya ini sama orang yang mau ngebikinin meme itu suka-sukanya dia. Orang dia sebenarnya punya hak, si Agim punya kewajiban. Kenapa dia larang-larang orang ngebikinin jokes terus bobo pidana perdata? Nggak usah bobo pidana perdata dah. Itu sebenarnya bisa dipidana tuh si Agimnya sendiri. Itu jangan bawa-bawa hukum. Ini jelas-jelas sudah apa tuh? Udah penggelapan.
penipuan. Ya banyak yang bisa dikenain pasal ke dia. Orang dia ngegelapin kan duit yang transaksi sebenarnya orang mesti diinin pakai jasanya dia. Gue paling benci tuh orang yang dari dulu tuh bobo agama, misalnya ada masalah gitu, bobo Tuhan. Ya mau agama Kristen, Katolik, Muslim, Hindu, Buddha. Oh dikit-dikit, oh iya Tuhan gitu. Jangan bobo Tuhan deh, Tuhan udah kelewat bagus. Ini urusannya fokus aja masalahnya. Lu ngegelapin duit dan lu mesti pulangin ke orang-orang. Jangan dibobok masalah-masalah ke yang lain-lain, dirembet-rembet. Lagian kalau dibilang dia masih ada niat bayar, lu mau gimana? Sampai kapan dia niat bayar segitu? Suka-sukanya dia. Gue denger tuh ada yang 100.000, gila dibayar cuma 2 bulan sekali. Itu tuh nilai tuker juga berubah. Misalnya sekarang nih, lu selesai 5-6 tahun kemudian. Ya duit lu setar 5-6 tahun kemudian jadi apa gitu. Seolah-olah tuh kita mesti ngemis-ngemis kayak dia. Sebenarnya gue sih ngomong ya jujur ya, gue pernah di kejadian yang sama, ancur-ancurnya sama, walaupun beda orang ya pelakunya. Ya itu intinya ya, lu sekarang lu gak bisa fokus di mana-mana kalau ada urusan kayak begini. Lu jadi keinget-keinget, aduh, gue duit masih nyangkut di sini ini. Lu gak bisa move on. Intinya ya, lu bawa kasusnya ini, kalaupun dia selesain, itu jadi bonus buat lu. Jadi jangan sampai tuh itu jadi fokus buat hidup lu. Itu yang gue masih mau kasih tahu tuh ke orang-orang. Ya masalahnya sekarang lu gimana? Lu mesti ngemis-ngemis. Aduh bang, tolong bayar. Wah, bayar dong, wah gitu. Tiap hari lu mesti ngemis. Ini kan kesannya kita kayak pengemis, padahal dia yang punya utang. Lu bayangin aja nih, misalnya ya kejadiannya, dia berani itu sama kita, sama orang yang pas-pasan. Coba sama orang-orang kaya gitu yang banyak duit, konglomerat gitu, atau kejadian itu dia ngegelapin gitu. Gak bakalan berani, dia pasti bela-belain jual aset lah, jual rumah semua kalau perlu, buat beresin itu utangnya dia. Kalau enggak, dia bentaran masuk penjara tuh. Di penjara juga dia dikeplakin tuh palanya tiap hari sampai bego beneran. Jujur aja ya, kalau kejadian gini, pertama-tamanya sih emang bayar, awal-awalnya ntar lama-lama ngilang. Ya kita pakai logikanya aja ya. Misalkan usahanya si Agi berjalan kayak biasa nih kan, sekarang dia masih jalan juga kan, dijalanin sama asistennya, walaupun dia sering ngilang-ngilang. Lo kalau transaksinya masih sama, nggak lama kok dia bisa bayar utang. Sekarang masalahnya lu apa yang lu lihat? Itu tuh yang 2023 aja orang-orang yang baru tuh, ternyata nyangkut juga transaksi sama dia. Bagaimana orang mau trust sama usahanya dia? Malahan gue mikir ya, sekarang nih kejadian yang sekarang nih, orangnya 2023 tuh masih kena tipu sama dia. Ini nih ujung-ujungnya kayak piramid, Ponzi scheme. Jadinya nih korban yang baru nih. Ya, dia kan kena nih. Nah, duitnya itu buat ngebayar orang-orang yang di bawah nih, yang utang-utang sebelumnya. Ntar kalau ada yang kena lagi, bayar lagi yang sini. Kan lama-lama goblok kita jadi itu ngebiarin dia masih nipu-nipu orang juga. Jadi kalau gue bilang ini masalah drama tuh nggak bakalan selesai. Ya mungkin aja sih selesai kalau dia ntar bisa berak emas atau ketemu batu bara. Itu kan nggak mungkin, bisa aja semua kejadian nih. Kita nggak tahu juga. Cuma menurut gue posisinya sekarang, ya lu udah mesti ambil posisi lah. Lu kan korbannya banyak nih. Ya taruh kata mesti keluarin duit gitu buat laporan atau apa. Minus semua segala macam lah. Lu kumpulin, otomatis kan jadi enteng juga duitnya rame-rame. Ya lu nggak bisa apa-apa gitu loh. Ya udah fokus aja dia masuk penjara, terus asetnya dibukuin. Ya udah split kalau itu bisa. Kalaupun usahanya dia masih itu kan dijalanin juga sama asistennya kan. Lu jangan mau dibohongin. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.